Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Saat ini saya berada di kota Cimahi, Jawa Barat. Kemanakah hari ini? Hari ini saya akan memvideokan jalur alternatif Bandung Ciletuh. Saya akan touring Bandung Ciletuh. Seperti apa video perjalanan saya kali ini? Simak terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Iya teman-teman semua, saat ini saya berada di wilayah Cibabat, kota Cimahi. Lumayan rada gelap ini. Posisi sekarang jam 4.30. Saya akan menuju ke Ciletuh. Untuk rutenya, jadi saya dari Cimahi ini mengarah ke Cianjur kota, ke Sukabumi kota. Terus nanti di Sukabumi saya akan menelusuri jalur alternatif via Jampang Tengah, terus ke Kiara 2, Paltilu, Ciemas, dan keluar nanti di Ciletuh, di wilayah Paralayang Ciletuh. Oke, itu sekilas rute yang akan saya tempuh. Sementara untuk di jalur ini ya teman-teman semua, dari jalur Bandung Cimahi ke Cianjur ke Sukabumi ini akan banyak saya skip karena jalurnya ya jalan normal dan juga kondisinya ini masih lumayan gelap. Jalan normal, teman-teman semua mungkin sudah pada tahu. Nanti saya akan banyak videokan di wilayah Sukabuminya. Oke, sementara untuk touring kali ini saya masih menggunakan motor kesayangan saya ini, Honda Blade 110 cc, keluaran tahun 2011. Sekarang saya bonceng adik saya. Untuk kamera yang saya gunakan ini adalah kamera GoPro Hero 7 Black, dipasang di helm pakai adapter, pakai mic. Micnya saya pasang di dalam helm full face. Oke teman-teman semua, jaraknya ini jadi yang akan saya lalui ini sekitar 176 km. Kata Google Map dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 5 jam 40 menit. Tapi itu kalau nggak berhenti ya. Sementara saya mah nanti akan banyak berhenti ya. Berhenti buat sholat subuh, terus berhenti buat sarapan, istirahat, dan sebagainya. Mungkin perjalanan akan sampai sekitar 8 jaman. Oke, dari Cimahi mengarah ke Cianjur. Kita lanjut lagi nanti di depan teman-teman semua. Gas kuy. Jam 6.30 teman-teman semua. Sekarang saya berada di jalur lingkar Cianjur, bypassnya Cianjur. Jadi teman-teman semua, tadi kami istirahat di Cipeyum Ciranjang, entah Cipeyum entah Ciranjang ya, tadi teh sholat subuh jam 5.20. terus kami berangkat lagi tadi jam 6. Lumayan padat tadi di jalan dari Cipeyum ke sini. Oke teman-teman semua, kenapa saya pilih rute yang ini, rute jalur jalan menuju ke Ciletuh atau touring Bandung Ciletuh ini melalui jalur biasa? Karena dari segi jarak itu memang lebih cepatnya, lebih dekat dibanding lewat jalur selatan. Biasanya saya lewat jalur selatan. Dulu pernah saya videokan jalurnya waktu saya touring Bandung Ujung Genteng via jalur selatan Jawa Barat. Ya, tadi saya ngobrol sampai mana? Dari segi jarak memang lebih dekatnya, lebih dekat ini lewat jalur ini. Cuman dari segi lalu lintas nih ya, lalu lintas di sini lumayan padat dibanding ke jalur selatan Jawa Barat. Rekomendasi sih kalau yang seneng jalan-jalan mending ke jalur selatan Jawa Barat ya teman-teman semua. Tapi jikalau teman-teman semua bosan atau takut atau ya misalkan kalau kemalaman, sebaiknya memang ada yang mau nyalip dulu mobil. Sebaiknya ya memang lewat jalur sini. Dan ini juga panduan juga buat teman-teman semua, jalur yang akan
Tadi nyalip, ternyata mau belok kanan, mobil teh. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mengetahui, pengen tahu jalur ke Ciletuh via Sukabumi, silakan disimak videonya sampai selesai. Walaupun saya ini lewat jalur alternatifnya, jalan utamanya yang mau ke Ciletuh teman-teman semua di Sukabumi itu arah ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, terus dari Pelabuhan Ratu ke arah Bag-Bagan, ke arah Loji, jalur baru, jalur Mapai Pantai. Dulu saya pernah videokan jalannya. Sementara sekarang saya agak beda di Sukabuminya. Saya akan lewat Jampang Tengah, terus Jampang Tengah ke Kiara 2 nya, Bojong Lopang dan sebagainya itu. Kang Cena jalana butut, menurut informasi sekarang sedang dibangun ya jalur Jampang Tengah teh. Makanya saya juga penasaran nih, sekalian update buat teman-teman semua. Urang Jampang tah. Saya dari dulu pengen lewat Jampang, cuman ya aduh gitu lah, jalan-jalan di Sukabumi teh parah we. Jawa Barat mah menurut saya pang parahna tah Sukabumi jalan-jalan. Oke, untuk menghemat durasi dari sini ke Sukabumi itu masih sekitar 1 jaman lagi. Masih jauh ya. Kita lanjut lagi nanti di Sukabumi ya teman-teman semua. Gaskui. Jam 7:10 sudah sampai kota Sukabumi teman-teman semua. Wih, lumayan tadi perjalanan, rada-rada ramai lancar lah, ramai lancar. Jadi kalau tadi saya berangkat jam 4.20, sekarang sudah berapa aja jamnya? 4, 5, 6, 7. Udah hampir 3 jam perjalanan. Itu sudah termasuk istirahat tadi, sholat subuh. Dari untuk rute dari Sukabumi ini, nanti saya akan lewat ke Jalan Lingkar Selatan Sukabumi, terus ke arah Jalan Pelabuhan 2 yang mengarah ke Pelabuhan Ratu, dan di Cikembar di Pangleseran saya akan belok melalui jalur Pangleseran, Cibatu, Jampang Tengah. Itu rute yang di kota Sukabumi. Sementara sekarang dari sini ya, kalau teman-teman semua yang dari Bandung, dari Cianjur sudah sampai sini, sudah sampai kota Sukabumi, cari aja arah yang ke Pelabuhan Ratu ya teman-teman semua. Di depan itu belok ke kiri, banyak belokannya, bisa dari sini, bisa juga dari kota Sukabumi, dari alun-alun stasiun Sukabumi. Pokoknya nanti dicari petunjuk yang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Kalau saya akan lewat jalur Lingkar Selatan Sukabumi. Ya teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di Jalan Lingkar Selatan Sukabumi. Kalau dulu saya pernah videokan jalur yang ini waktu pulang dari Ujung Genteng juga, pulang dari Ujung Genteng ke Ciletuh, terus lewat sini sore-sore. Jalannya aduhai, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu ya. Ingat-ingat lupa. Jalannya aduhai, banyak lubang, banyak tambalan. Kita cek sekarang nih, ini entah kewenangan provinsi apa kewenangan kabupatennya di Jalan Lingkar Selatan Sukabumi ini. Alhamdulillah sejauh ini mah, tadi di awal aja yang rada bertambal-tambal, sementara sekarang sudah lumayan mulus. Nggak tahu tah di depannya mah. Pokoknya dulu mah aduhai we, jalan di dia teh ongko disuruh ke Lingkar Selatan tapi jalannya barolong. Alhamdulillah sekarang bagus tuh kelihatannya tuh. Saya lihat dari arah sini ke depan. Atur nuhun ya Pak Bupati, Pak Gubernur. Lumayan lah sakieu mah dibanding dulu. Oke, jadi dari sini nanti ada petunjuk yang mengarah ke Pelabuhan Ratunya, belok ke kirinya teman-teman semua. Belok ke kiri itu ke arah Jalan Pelabuhan 2. Nah, di depan teman-teman semua sudah terlihat petunjuk. Kalau lurus itu ke arah Jakarta ya. Kalau belok ke kiri itu ke arah Pelabuhan Ratu ya, kalangan ya bosker slow. Di sini petunjuknya jadi nggak kelihatan. Di sini pokoknya nama patokannya kita mengarah ke arah Pelabuhan Ratu ini. Jalan Pelabuhan 2.
mengarah ke Cikembar. Dari sini lurus mungkin sekitar 5 sampai 7 apa 8 kilometeran. Nanti di Pangleseran saya akan belok kiri ke arah jalan Pangleseran Cibatu, langsung ke Jampang Tengah. Oke, jalan Pelabuhan 2 ya. Dan jam 8:10 teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan. Habis ngabubur ya di Pangleseran. Di depan kita akan belok ke kiri ke arah jalan Pangleseran Cibatu. Wah, iya truk panjang sekali, truk semen kayaknya. Dari sini ke Kiara 2, pertigaan Kiara 2 itu sekitar 54 km, dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. 54 km 2 jam, woi. Ya karena jalannya sekarang lagi proses perbaikan ya teman-teman semua. Nah di sini belok kanannya, saya akan belok ke kiri, ini mengarah ke Cibatu, ke Jampang Tengah. Iya, kalau lurus sana itu ke Pelabuhan Ratu ya teman-teman semua. Lurus ke Cibadak bisa, ke Pelabuhan Ratu bisanya. Mentoknya tadi pertigaan, belok kanan itu ke Cibadak, kembali ke Jakarta, belok kiri ke Pelabuhan Ratu. Oh ya, dari tadi saya belum sempat bilangnya. Jadi video perjalanan touring Bandung Ciletuh via Jampang Tengah ini akan saya bagi dua. Untuk bagian pertama ini saya akan memvideokan sampai sampai pertigaan Kiara 2. Sementara di bagian selanjutnya saya akan videokan jalur dari Kiara 2 ke jalur alternatif nih. Saya akan memvideokan ke jalur alternatif dari Paltilu. Dari Paltilu ke Ciemas, nanti keluar di Paralayang, Bukit Paralayang, puncak akhir Ciletuh. Ih, bener, ternyata jalannya masih begini. Tapi di depan mah dicornya. Ohoi, dicor. Sepertinya setahap-setahap. PT Kino ngan saucrit dicorna. PT Kino ya. Dicorna hanya untuk akses ke perusahaan saja. Tapi nya nggak apa-apa lah, lumayan lah, sakit juga. Tuh di depan geningan udah dicor. Sok suudon wae. Oke, di selepas PT Kino ya, jalanan mulus dicor. Cuman nggak tahu berapa kilometernya mah. Nah, mudah-mudahan cukup panjang. Buat teman-teman semua yang mau ke Jampang Tengah, ke Jampang Kulon, paling asik, wadadaw. Bukan paling asiknya, paling dekat sebenarnya lewat jalan sini. Cuman jalan ini teh dari dulu kurang bagus. Sementara sekarang tuh sudah antai-antaian, pertanda sedang diperbaiki nih jalur. Jalan tercepat mengarah ke Jampang itu lewat sini sebenarnya. Nah, lagi dicor, lagi proses pembangunan ya. Kita tes sama-sama. Iya, apakah ini dicor apa di aspal? Oh, dicor. Lagi dicor ya teman-teman semua. Ini selepas PT Kino. Masih dicor sebelah-sebelah. Wah, mantap. Memang tipe jalan di sini mah bagusnya dicor ya. Iya. Ini jalur terdekat mengarah ke Jampang ya, dari Sukabumi Kota. Dari Cianjur, dari Bandung. Kalau mau ke Jampang lebih dekat lewat sini. Cuman ya kieu tah. Dari dulu nih jalannya lumayan lama sekali tidak diperbaiki. Makanya saya juga jarang lewat sini. Biasanya kalau mau ke Jampang, ke Ciletuh, ke Ujung Genteng, ke Pelabuhan, lewat Pelabuhan Ratu. Lebih baik memutar, tapi jalannya bagus daripada lewat sini jalannya kurang bagus. Tapi alhamdulillah nih sekarang saya yakin ya akhir tahun jalur ini bagus.
sampai Kiara 2. Dan memang biasanya memang pembangunan itu di akhir tahun. Oke, lumayan panjang ya coran anak, antai-antaian. Kita tes sama-sama ya. Mana warga Pangleseran, silahkan komen update terbaru pengecoran di jalur Pangleseran Cibatu. Lumayan panjang ini corannya ya teman-teman semua, beberapa ratus meter lah, saya nggak bisa prediksi. Di wilayah sini saya nggak tahu nama-namanya ya teman-teman semua, ini nama wilayahnya kampung apa saya nggak tahu. Pokoknya di jalur Pangleseran Cibatu teh selepas PT Kino. Hai, sampai sini apakah di depan jalannya bagus? Kita cek sama-sama. Oh, banyak perusahaan ya di sini teh. Oh, ini sebelah sekarang sebelah sini dicornya. Hei, kayaknya mah sekaligus ya teh dicorna. Mantap ya, jalan kabupaten. Nanti mah kalau mau mudik ke Jampang, baik Jampang Tengah atau Jampang Kulon, lebih enak lewat sini dibanding harus puputaran ke Pelabuhan Ratu, ke Bagbagan nya. Hei, mending lewat dia. Sampai sini jalur coran selepas PT Kino. Sampai mana ini batasnya? Nggak ada tanda-tandana, baru sampai sini teman-teman semua, sampai masjid ini nih. Oh, nggak ada tulisannya ini, wilayah mananya, kampung apanya. Oke, sementara yang jalur sesudahnya ini masih aspal jadul, belum tersentuh pembangunan. Lumayan rada adem tah di sebelah sini. Jalannya juga sudah cor. Asik pisan. Tuh kalau jalannya mulus mah ke Jampang Tengah, ke Jampang Kulon, ke Waluran, pokoknya ke Sukabumi Selatan lebih enak lewat sini ya teman-teman semua. Saya yakin nih akhir tahun ini 2025 jalan yang ini saya yakin 100% bagus, 100% mulus. Saya lihat di YouTube video-video teman-teman semua itu yang tahun kemarin itu masih jalannya masih kurang baik. Oh, ada Pertashop tapi tutup. Jalannya masih kurang baik. Sementara sekarang alhamdulillah jalannya bagus. Tapi kayaknya ini mah corannya emang sudah lama ini sepertinya. Saya lihat corannya sudah lumayan lama. Lumayan entah berapa kilometer panjangnya itu. Wow, mantap ya, mang paket sih kan teh. Geberan kita kesetop deh di situ. Tersetop lagi di pengecoran yang di depan ya teman-teman semua. Ayo, kita ketemu lagi nanti di depan ya teman-teman semua. Lagi dicor lagi di sini. Oke, sudah dibuka kembali. Oloh, kalau cerah mah itu terlihat pegunungan-pegunungan di sana teh. Sekarang coran yang sini sudah bisa dipergunakan ya, no iya mah ya. Sedang persiapan coran sebelah kiri saya ini. Lumayan lah, lumayan berapa ratus meter ya. Hihi. Di depan jalannya aspal kembali. Nah, kita saksikan sama-sama di depan apakah akan ada penutupan kembali. Ohoi, memang lumayan lama sekali ini jalan yang ini diperbaikinya. Ini kebayang kalau musim hujan berair sekali. Di dia itu tanjakan Lengka teh gitu ya teh. Tanjakan Lengka kah ini? Mohon kalau ada yang tahu silahkan komen.
tanjakan Lengka dan terkenal di wilayah sini, Pangleseran Cibatu. Wah, panjang euy. Panjang geuningan di dia, oh bener ya. Lumayan ya mah, kalau dari arah depan saya ngahegak. Tanjakannya lumayan curam, lumayan ekstrim ya di sini. Nah, lagi proses buka tutup gejelig. Oh, hoi. Kalau sudah di tanjakan Lengka mah berarti sebentar lagi sampai Cibatu. Ternyata saya sudah sampai Cibatu, teman-teman semua. Di depan ada pertigaan. Belok ke kanan itu kembali lagi ke jalur yang tadinya, ke Cibadak, ke Cikembar, ke Pelabuhan Ratu. Belok ke kiri ini kita ke Kiara 2, ke Jampang Tengah. Saya nggak ngeh, ternyata saya sudah sampai di wilayah Cibatu ini. Tiba-tiba saja sudah sampai pertigaan. Jadi jalur Pangleseran Cibatu menurut saya silahkan teman-teman pergunakan. Jalannya menurut saya 60% bagus, 30% sekarang lagi dibangun, tinggal 10% lagi yang kurang bagusnya. Jadi yang mau ke Jampang Kulon, yang mau ke Ciletuh, yang mau ke Ujung Genteng juga bolehlah pergunakan jalur yang saya lalui tadi, dari Sukabumi Kota ke Pangleseran ke Cibatu, terus keluar di sini nih, di jalur ini nih. Kalau ini jalan provinsinya teman-teman semua. Tadi mah jalan kabupaten, ini jalan provinsi, perbatasan antara Kecamatan Cikembar dengan Kecamatan Jampang Tengah. Hore, selamat datang di Kecamatan Jampang Tengah. Wow, sungainya kiruh sih. Sudah di wilayah Jampang Tengah. Mana orang Jampang? Silahkan komen. Iya teman-teman semua, barusan habis ganti baterai. Baterainya habis selepas tadi perbatasan antara Cikembar dan Jampang Tengah. Tiba-tiba ngeheng, baterainya habis. Sekarang beberapa ratus meter dari perbatasan, mengarah ke Bojong Lopang ya, kepada Benghar ke Bojong Lopang. Jalannya bagus nih. Tadi entah saya ngobrol sampai mana, pokoknya ini adalah jalan provinsi. Jalan provinsi, tapi di depan masih ada beberapa perbaikannya. Kita baca-baca dulu. Oh ya, ini pada Benghar ya. Pada Benghar, mudah-mudahan warganya sesuai namanya ya. Di wilayah desa pada Benghar teh. Balaleunghar, amin. Oke, sejauh ini jalannya bagus. Jalannya coran ya, mantap pisan. Jadi jalur Jampang Tengah Kiara 2 itu jalan tercepat menuju ke wilayah selatan Sukabumi, khususnya wilayah Jampang Surade, terus Ujung Genteng, Ciletuh, Cimas. Menurut saya lebih dekat lewat sini kalau jalannya bagus. Cuman banyak teman-teman semua jarang lewat sini kalau mau ke Ujung Genteng ataupun ke Ciletuh, karena ya begini nih jalannya nih ya. Jalannya memang begini, lumayan panjang dulu teh. Sekarang mah alhamdulillah ini sudah ada perataan ya. Tah, dulu mah jararo pisan ya teh, liang-liang di sini teh, liang apa liang coba, lubang-lubang di sini teh pada dalam-dalam. Sekarang lagi ada proses pengaspalan, pembangunan jalan. Kita cek gerak, kita coba cek gerak. Ada proyek-proyek pengaspalan di sini, pembangunan. Tapi nggak ada apa-apa ini dia mah. Nggak ada alat berat, nggak ada apa-apa. Yang ada malah truk-truk gede, truk-truk anu lumayan barerat ya. Wow, kebul ya, kebul, lumayan kebul ya. Nah,
Memang ada beberapa tambang di sini. Tambang pasir, tambang batu, tambang apu juga. Ih, mana cara ngomean jalan teh teh. Ah, dia dicor ya lumayan. Iya, woi, corana sudah rada lama. Warga mah bisa ngebut di Nukia teh. Kalau saya mah harus pilih-pilih jalan dulu karena saya nggak hafal jalannya. Oh tuh di depan pada pelan, berarti ada sesuatu ya. Hati-hati jalan amblas. Ih, mana cenah Kang ongko cenah keur diomean jalan teh. Nggak tahu yang sini mau nggak ada tanda-tanda perbaikan, tapi rata gitu ya. Biasanya kalau nggak ada perbaikan sama sekali mah itu sok aya logak-logak lumayan jarero, tapi yang barusan mah rata walaupun belum diaspal. Tah geningan di dieu tah sok tesabaran. Di dia cenah nuker diomean teh. Oke, sudah mulai dibuka kembali. Nah, perbaikannya seperti ini ya teman-teman semua. Lagi diratain dulu sebelum dicor apa diaspal. Diratain dulu soalnya lalegok teh gini kan, legok teh naon kan. Ya bopak-bopak nih jalur yang ini teh. Banyak lubang, makanya sekarang diratain dulu. Habis itu mungkin nanti entah dicor entah diaspalnya ya teh. Tuh, lumayan mulek nih, lumayan kebul. Hei, lewat dia mah harus pakai ban ban off-road. Hehehe. Jadi sekarang masih proses perataan dulu. Sepertinya entah dicor entah diaspal gitu. Kalau lebar mah tuh sudah pada dilebarin ya. Sedang proses perataan jalan. Terus rada di lebaran tuh, rada di pinggir-pinggirnya tuh rada di kumanya namanya teh. Rada di gitu lah pokoknya mah rada di. Saya harus sambil konsentrasi ini. Jadi pinggir-pinggirnya dipapas, dipapas maksudnya. Dipapas. Jalan yang ini mungkin akan lebar. Sepertinya dicor ya. Soalnya kalau di aspal kayaknya bakalan ya mulek ya. Bakalan cepat rusak. Tapi kalau dicor lumayan lama nih. Dan lumayan lebar ya. Seberapa meter ya, 5 meter. Mantap lah. Wilayah jalur pada Benghar ke Bojong Lopang ya teh. Apa sudah Bojong Lopang? Pokoknya nanti saya akan isi BBM udah di Bojong Lopang. BBM saya sudah di garis merah. Insya Allah sampai pom bensin di sini di jalur ini hanya satu. Jalur Bojong Lopang. Pada Benghar Bojong Lopang ya. Wow. Rada leur ya teh mau ngebut tah geningan di dieu mah jalanna sudah dicor. Yes. Kita bisa gaspol ya. Mobil yang belakang saya sudah nempel kembali Oke. Alhamdulillah nubeh dia mah mulus. Sepertinya memang dicornya teman-teman semua. Jalan yang tadi teh bakalan dicor. Hei. Kita baca-baca tuh di depan apa? Koramil kah? Ya betul, Koramil. Marinir, Puslatpur Marinir 6 Antralina. Oh mantap. Biasanya kalau di depan komplek militer suka ada polisi tidur. Nanti kedepannya kayaknya ada polisi tidur. Hehe, daerah terbatas tuh ada tulisannya. Mantap pisan tah, selebar kieu harusnya mah jalan provinsi teh. Asik pisan ya jalan. Hati-hati rawan kecelakaan. Untuk kendaraan apapun juga saya yakin bisa lewat sini ya.
karena di sini dilalui oleh truk. Tadi juga ada truk Pertamina, tapi asiknya ya sepi. Walaupun banyak truk tapi jalannya sepinya asik lah buat jalan-jalan mah komojang touring banyak. Pokoknya mah ya buat teman-teman semua, akhir tahun ini sok gaskeun yang mau ke Sukabumi Selatan, mau ke Ciletuh, mau ke Ujung Genteng. Saya yakin jalannya sudah full beres. Tahun baruan, sok tahun baruan kadar ieu lewat dia. Bisi bosan gitu ke jalur Pelabuhan Ratu. Soalnya ke jalur Pelabuhan Ratu sudah lumayan ramai dan padat, apalagi di musim liburannya macet. Tapi kalau lewat sini dijamin lah fresh. Bojong Lopang cina 4 km lagi. Hihi. Tuh, iya mah corana baru iya mah. Mantep pisan ya pada beunghar ka Bojong Lopang. Jalana siga kieu asik pisan. Jadi walaupun ada beberapa perbaikan, wow, kok banyak ambulan. Di belakang saya memang sedang ada perbaikan, entah di depan saya apakah ada perbaikan-perbaikan lagi. Tapi pokoknya sejauh ini saya apresiasi, mantep pisan ya. Oh, tuh SPBU tadi di depan ternyata teman-teman semua. Jadi di jalur ini kalau saya survei Google Map hanya ada SPBU di sini. SPBU-nya hanya ada di sini. Saya akan isi dulu BBM ini. Walaupun ini sudah di garis merah, tapi soalnya kedepannya saya takut nggak nemu pom bensin lagi. Walaupun pom ini banyaknya, pom ini mah. Pom ini terus Pertasop juga ada yang tutup, ada yang buka juga. Nah ini SPBU Bojong Lopang. Saya akan isi dulu BBM di sini. Hehe. SPBU Bojong Lopang. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan. Masih 39 km lagi menuju ke pertigaan Kiara 2. Kata Google 1,5 jam 38 kilo 1,5 jam. Waduh, sepertinya ada perbaikan lagi memang di depan. Ada perbaikan jalan, penutupan dan sebagainya. Kita cek sama-sama tuh BJL 3 Bojong Lopang 3 kilometeran lagi. Bojong Lopang kotananya. Tah, belum. 3 kilometer mah jauh kene. Tuh asik pisan, jalannya sepi euy. Jalannya lumayan worth it menurut saya mah. Pingin sepi, pingin bagus pisan akhir tahun. Saya teh udah bilang tadi berkali-kali. Ihi, wilayah Bojong Lopang. Memang banyak truknya di sini teh, banyak truk. Tak ada pemeliharaan jalan yang ini mah. Pemeliharaan jalan. Banyak truk tapi masih kumanya masih karena jalannya sepi banyak. Asik lah buat disalip juga, nggak terlalu antai-antaian. Berbeda kalau di jalur Pelabuhan Ratu, Sukabumi Pelabuhan Ratu, kalau ada truk-truk gede teh kan antai-antaian karena banyak juga mobil-mobil pribadi. Kalau lewat sini sepi. Wah, di sini ada penutupan kembali. Kita cek sama-sama. Di sini dicor apa di aspal apa bagaimananya? Oke, sudah dibuka kembali jalannya. Terkena penutupan. Kita saksikan sama-sama ini sedang diapakah? Mau dicor kah? Apa mau diaspal kah ini? Masih diratakan ternyata. Sepertinya dicor. Nah, nggak tahu juga ketang. Nggak tahu dicor, nggak tahu diaspal. BJL 2 kilo, Bandung hiji 28 sana. Tapi untuk sementara ini sudah diratakan. Kiri kanannya ini sudah dibuat drainase.
Mantap, memang harus begini. Harus dibuat drainase dulu biar jalannya nanti nggak cepet rusak. Nah, kalau begini mah kan, oh dengan aya legok nak keneh di beh dia. Aya legok nak keneh di beh dia. Sepertinya akan dicornya teman-teman semua. Dan kiri kanannya ini lagi dibuat drainase. Mantap ya. Jalan provinsi di wilayah Bojong Lopang, Jampang Tengah, setelah berabad-abad mungkin ya. Soalnya benar-benar ya jalan ini mah tidak tersentuh pisan. Sudah lama sekali tak jalan itu butut teh. Matakna saya juga males lewat sini teh. Wow, ya pabrik naon. Oh ya dicor. Dicor ini masih dalam tahap coran ya dasar ya, masih pendek keneh tuh. Kalau coran yang sudah jadi mah corana tinggi tah. No iya mah di aspal ya. Cuman nggak tahu di bawahnya apa dicor. Mantap ya, cek kayaknya aspal baru ini. Kita cek aspalnya. Wah, lumayan tebal. Lumayan ada tebal. Lucir. Kita seka dulu ini. Mohon maaf kalau di kamera ada banyak debunya. Saya nggak bisa ngontrol. Ya sudah diseka lagi kameranya. Lucir. Dan alhamdulillah kalau saya lihat, saya perhatiin aspalnya rada tebal. Standar sih sebenarnya mah. Cuma memang kalau saya lihat jalan aspal di kampung kan suka tipis-tipis. Iya teman-teman semua, mohon maaf sekali baterainya habis lagi. Ini sekarang saya berada di wilayah Desa Jampang Tengah nih. Kota Kecamatan Jampang ya, Jampang Tengah. Di depan ada pertigaan. Jadi di belakang saya itu lagi proses pengaspalan dan aspalnya lumayan tebal. Kita lanjut ke arah depan sana, ada pertigaan. Kalau belok kiri ini ke Cimerang, ke Sagaranten, ke Tegal Bulet. Kapan-kapan lah saya akan coba jalur Sagaranten, Tegal Bulet dan sebagainya. Ciletuh 81 km lagi, Ujung Genteng 88 km lagi. Nah, belok kiri ke sana itu ke Sagaranten, Tegal Bulet. Jalanannya kurang lebih sih kieu, cuman nggak tahu jalan provinsi apa jalan kabupaten ya. Ini adalah kota kecamatan Jampang Tengah, wilayah Desa Jampang Tengah, kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Karena tadi banyak berhenti buat buka tutup jalan, ini saya lupa nggak matiin kamera, jadi nawe cepet habis. Oke, lanjut perjalanan. Tuh di sebelah kanan saya lagi dibikin drainase, Puskesmas Jampang Tengah ya. Lagi dibikin drainase Jampang, wilayah Pajampangan. Mantap, memang harus dibuat drainase biar jalan awet mah. Dan kalau nggak ada drainase mah jalannya air teh ke jalan, jadinya jalan cepet rusak. Tuh, untuk kontur jalannya sejauh ini lumayan nanjak ya teman-teman semua. Dari tadi dari Pangleseran apa Pangleseran ya, bicaranya bilangnya ke arah sini teh kebanyakan menanjak ya, memang karena ke wilayah Kiara 2 itu memang di atas ketinggian. Kiara 2 teh ada kebun teh di Kiara 2, di Paltilu teh kebun teh. Kalau kebun tehnya 700 mdpl ke atas. Iya woi, wow, jalannya sudah rata ya, sudah diratakan nih, sudah ada apa ya, mohon maaf. Jadi jalannya ini walaupun belum diaspal tan ya, tapi sudah rata permukaan, pertanda akan diaspal. Oke, masih luar leor tuh. Asik pisan, sedang membangun nih, Jawa Barat sedang membangun, mantap pisan. Jalan provinsi setelah bertahun-tahun
kurang perhatiannya. Jadi sebagai informasi, saya follow sosmednya Gubernur Jawa Barat sekarang, Pak KDM Kang Deddy Mulyadi. Jadi pajak jalan, pajak kendaraan motor dari wilayah Jawa Barat itu pendapatannya 8 triliun. Seandainya semua 8 triliun itu dipergunakan untuk bangun jalan provinsi, katanya dalam setahun juga semua jalan provinsi mulus. Tapi pada pelaksanaannya untuk jalan hanya dikasih beberapa persen, hanya beberapa ratus miliar. Jadi nak bagi-bagi gitu. Jalan provinsi nu ieu butut, nu itu alus. Nu itu alus, nu ieu butut gitu sawareh sapotong. Tapi dah saya mah sebagai pembayar pajaknya, saya mah dah hayang jalan alus dah, kenaon saya bayar pajak ari pajak motor gitu ya. Ari jalan Bararutut, jalan Garoreng. Asa tidak iya gitu. Semuanya dipakai pejabat jalan-jalan ke luar negeri, roream teuing bayar pajak, jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, alhamdulillah nih Bapak KDM Gubernur yang sekarang, setelah pengefisiensian anggaran, sekarang Jawa Barat sedang banyak membangun. Wah, mulak deh euy. Wow, mulak kembali. Tadi dia sedang ada perbaikan gorong-gorong dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi nanti di depan. Ya teman-teman, semua masih di jalur Jampang Tengah ya, mengarah ke Kiara 2. Jalannya sekarang sudah sedang diperbaiki. Masih belum diaspal apa dicor, tapi sudah diratakan ini. Kalau dulu kan jalannya bopak-bopak, sekarang mah lumayan rada rata ya. Kondisi terkini jalur Jampang Tengah. Wow, tah bener-bener ima teuing ti tahun sabaraha gitu terakhir kali ya jalan diperbagus. Jalan aspalnya bagus teh entah tahun kapan gitu. Kalau saya baca-baca komentar gitu di medsos ya, di TikTok, wah cenah ti abi SD aya geus gawe cenah masih kene kieu we jalan teh. Aduh, tega pisan ya, entah dari zaman gubernur siapa coba ya. Jalan provinsi teh tadi omean-omean, nggak tahu juga. Baru dibenerin sekarang, tapi segini juga alhamdulillah saya apresiasi. Lumayan panjang ya, sepertinya akan full. Nanti di depan itu akan ketemu jalan mulus ya, sampai Kecamatan Lengkong. Kalau saya lihat Google Map, jalannya akan mulus, ada markanya juga, bagus ya pokoknya mah. Terus di Lengkong ke Kiara 2 nanti akan ada yang kurang bagusnya juga. Jadi di sini kurang bagus tah, di dia tah batasnya teh. Di dia mah mulus. Nepi ke mana? Nepi ke Lengkong. Sampai Lengkong di sini jalannya akan bagus ya teman-teman semua. Kita cek dulu GoPro. Wow, sebentar ada truk. Cek dulu GoPro masih merekam. Masih, apakah masih kebul? Kita lap dulu, mohon maaf ya banyak di lap ya. Aduh, kebul. Oke, gaspol. Jam berapa Cana sekarang? Jam 9 lebih 25 menit. Sekarang kita gaskan kembali. Speed mulai naik lagi setelah tadi rada lalaunan. Hehe. Jalan di dia mah pokoknya panjang, sudah bagus. Entah ini dasarnya dicor apa langsung aspal, saya juga nggak tahu. Tapi kita apresiasi lah. Pokoknya mantep pisan ya jalur Jampang Tengah. KD 31 km lagi, ternyata ke Kiara 2 masih 31 kilometeran lagi ya teman-teman semua. Masih lumayan. Berapa jamnya? Tadi teh habis ngabuburit teh jam 8 lebih 10 ya.
Sekarang jam 9.20, sudah 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit ini perjalanan menyusuri jalur Jampang Tengah Kiara 2. Oh, wow, jalannya enakeun euy. Bulak belok ya euy, mulus pisan. Iya, sudah berhasil nyalip truk walaupun truknya ngalehan. Hatur nuhun Mang supir. Jadi seperti ini. Wow, kondisi jalur Jampang ke Kiara 2 mantap. Untuk pom ini tulisan nama ayahnya pertama Pertalite tadi teh, pom ini tapi tutup. Ihi, entah ini wilayah mana ini, maksudnya wilayah kampung mana. Lu jelas mah pokoknya ya asik jalana ya. Kupat tahu. Tah, andai saja semua jalan provinsi itu seperti ini gitu. Jalur Cipatujah, jalur Pamengpeuk, Cikajang, jalur Pangalengan, Cisewu, Bungbulang gitu ya, marulus siga kieu. Saya apresiasi ya pokoknya mah, siapapun gubernurnya yang bikin jalan provinsi bagus, saya akan apresiasi sekali. Uhuy. Wow, ada truk Pertamina euy ka dieu euy. Keren. Dari mananya truk Pertamina? Truk Pertamina dari arah depan saya berarti ada SPBU. Oh, mungkin dari Jampang kayaknya. Yang dari Jampang Kulon. Mungkin entah dari Pelabuhan Ratu gitu ya, lewat dia. Nggak tahu juga. Pokoknya truk Pertamina juga lewat sini, berarti kendaraan apapun juga saya yakin kuat saja lewat sini ya, termasuk bus juga kayaknya bisa, cuman kalau panjang-panjang teuing mah busnya ya bisa oke sih. Nggak tahu juga. Pokoknya mah sebagai referensi ya buat teman-teman semua, jalur ini dilalui banyak truk, termasuk truk Pertamina. Berarti memang tanjakan dan turunannya cukup landai ini, kuat. Jadi buat yang touring, naik sepeda motor apapun juga lewat sini pasti kuat. Naik Matic, naik Beat, naik apapun juga pokoknya mah saya rekomendasikan, pasti kuatnya. Waduh, asik pisan ya jalana. Masih di touring Bandung Ciletuh bareng Jinur Journey di wilayah Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tapi cenah nanti dilengkong ke Kiara 2 na butut deui. Ya nggak apa-apalah. Sekalian saya mau mengabarkan kondisinya seperti ini gitu. Saat ini sedang ada berbagai perbaikan. KRD 28 km lagi, masih 28 kilometeran lagi. Mungkin kalau jalannya mulus masih setengah jaman lagi, tapi saya nggak yakin. Katanya di Lengkong ke Kiara 2 nya itu masih kurang bagus. Oke. Sementara dari Jampang ini ke Lengkong, Jampang Tengah, mantep pisan. Nah, ini jembatan apa? Jembatan apakah ini? Cikurutug. Apakah sebuah perbatasan? Nggak tahu juga. Saya juga nggak hafalnya ini. Mohon maaf semua. Mohon maaf ya teman-teman semua. Jalur sini nama-nama kampungnya saya nggak terlalu banyak tahu. Walaupun sudah survei tetap aja nggak tahu. Nggak nempel. SDN 2 Bojong Jengkol. Naon Bojong Jengkol itu tadi teh. Pokoknya ya jalana mantap. KRD 27. Jalan provinsi asik sekali. Tah, bulak belok. Pokoknya mah ya asa di jalur Bungbulang menurut saya mah. Cuman Bungbulang memang lebih sepi ya, lebih sepi. Kalau jalur sini kita banyak ketemu perkampungan warga ya. Jalur Jampang Tengah,
Cibungur, Afdeling Kebun Cibungur itu. Sebenarnya yang mau ke Ujung Genteng juga ada jalan. Kemarin tuh saya lihat Google Map, di wilayah sini tuh disuruh belok ke Puncak Buluh. Lebih cepat katanya, kata Google. Tapi pas saya survei, ternyata jalannya survei online ya, jalannya ampun. Jadi yang mau ke Ujung Genteng mending dari sini lurus aja ke Kiara 2. Ke Kiara 2 terus ke Jampang Kulon deh. Sementara di touring Bandung Ciletuh kali ini, bagian pertama ini dari Bandung ke Sukabumi, terus ke Jampang Tengah sampai Kiara 2. Sementara di bagian kedua nanti saya akan videokan jalur dari Kiara 2 Paltilu ke Cimas. Itu juga sebenarnya dari Paltilu ke Cimas jalannya kurang bagus. Tapi dari Cimas ke Ciletuhnya, jalannya bagus dan sepi. Penasaran ya? Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman semua, biar tidak ketinggalan informasi mengenai perjalanan saya touring menjelajah jalur-jalur alternatif di Jawa Barat. Wah, iya perkebunan pinus. Mantap, weh. Keren, mantep pisan. Tapi di pinggir ini kebun sampe. Asa kontras sekali. Di sana kebun pinus, di sini kebun sampe. Tenanaon lah. Yang penting mah kebun. Jalannya mulus. Tah sok kadaria anu resep touring silahkan dah. Akhir tahun ayeuna gaskeun lah, tahun baruan, Natalan, yang mau ke Sukabumi, Ciletuh, Ujung Genteng, Surade dan sekitarnya, mending lewat dia. Lagi di bagus-bagus jalannya pokoknya mah. Ini apa ini? Seperti ada sekolahan. Kita baca SMK Master Masjid Raya. Ada sekolahan batas desa Bantar Agung tadi teh. KRD 25, masih 25 kilometeran lagi menuju ke Kiara 2. Jam 9.35. Oke, jalannya tetap mulus. Kita ketemu lagi nanti di depannya teman-teman semua. Mantap mang ya, jalur Jampang Tengah ke Kiara 2. Touring Bandung Ciletuh. Tadinya saya mau ke Ujung Genteng ya. Memang mau ke Ujung Genteng ya. Jadi teman-teman semua tetap pantengin terus channel saya ini, Jinur Journey. Jadi dari Bandung atau Cimahi, saya tuh mau ke Ciletuh. Dari Ciletuh saya akan ke Ujung Genteng. Mengeksplor wilayah Sukabumi Selatan. Mantap, weh. Banyak perkampungan penduduk tapi dekat-dekatnya. Terus jadi lewat sini nggak melulu perhutanan, nggak banyak perhutanan. Jadi ada hutan-hutan sedikit, habis itu perkampungan lagi gitu maksudnya. Wah, ya mantap sih mang tukang es. Asa dari tadi dari perbatasan Cikembar dan Jampang Tengah tadi teh asa nama itu tukang es ya teh. Keren. Hehe. Jalan asik sekali ya. Wah, non yuk Vivo. ATM. Mini ATM sana. Wah, gedingan nikung badai. Hati-hati, keenakan nih dia teh. Betul, ini mirip jalur Bung Bulang tasiga kieu. Wah, iya nggak baso di dia ya, segana asik. Bulak belok siga kieu jalur Jampang Tengah Kiara 2. Bagus pisan.
Nah, kalau dikasih jalan mulus seperti ini, jalan yang jelek tadi, jalan yang kurang baik yang di belakang saya tadi, seperti tidak terasanya. Walaupun cukup menguras waktu sebenarnya. Tadi teh mungkin sekitar 40 menitan apa sejamnya di wilayah dari Pangleseran Cibatu terus ke Jampang Tengah. Dengan kondisi jalan seperti tadi lumayan menguras waktu. Tapi setelah lewat sini, wah, terlepaskan lah kekesalan teh sok. Ka Bang Berangkeun tadi dia ya, jalur Jampang Lengkong Kiara 2 tuh adanya pom ini adanya, walaupun rada-rada jauh. Untuk SPBU nanti ada lagi di Jampang Kulon, cukup jauh, sekitar 80 kilometeran. Iya, wow, Desa Tegalega. Oh ya, Kecamatan Lengkong, ternyata saya sudah sampai di Kecamatan Lengkong. Nah, kalau yang ini masih aspalnya, cuman memang sudah rada lama ya aspal nu ieu mah. Berbeda dengan aspal yang tadi mah masih lumayan baru. Yang ini mah udah agak lama tuh, si garis markanya juga sudah mulai mengelupas. Mantap, sudah lumayan ada patahan-patahan ya, tapi masih enak dilalui, masih kumanya masih bisa ngagas ya. Gas full tuh. 40 sampai 60 km per jaman lah. Hihi, touring kecil tuh ya si Blade. Touring bareng adik sekarang mah. 20 km lagi mengarah ke Kiara 2. Masih jalur aspal mulus. Jalur dari Lengkong ke Kiara 2 ya. Aspalnya barunya no ya teman-teman semua. Berbanding terbalik dengan di belakang saya tadi, jalannya rada aspal lama. Cuman nggak tahu yang kurang baiknya teh di sebelah mana ya. Si yang di Kecamatan Lengkong teh. Pokoknya mah no iya bagus tah di wilayah Kecamatan Lengkong ya teman-teman semua. Oh, hoi. Mantap, mantap. Tuh, iya, keren. So kadaria ya no resep touring ke jalur Jampang Kiara 2. Jalannya sudah bagus, dan saya sarankan isi BBM tadi di Bojong Lopang. Pokoknya mah mantap lah. Tah, keluar masuk perkebunan pinus begini, keren. Hihihi. Terus keluar masuk juga perkampungan warganya teman-teman semua. Nah, hai. Mantap ya, sekali lagi saya katakan mantap pisan ya jalannya. Aduh. Hihi. Cuman emang kurang lebar sedikit. Mohon dilebarin lah semeter 2 meter ke kiri dan ke kanan. Ame enakeun jang corneringan ya teh. Hihi, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jalannya asik pisan, sedang membangun dan sedang ada perbaikan. Enten Pak, oh ya lagi bikin drainase. Drainase memang harus ya Pak, harus dibikin drainase. Kayaknya bekas longsor tadi teh. Dari arah depan saya juga banyak kendaraannya, jadi jalur sini tong hariwang buat teman-teman semua yang lewat sini, tong hariwang. Iya, menurut saya mah rame segini mah, karena saya beberapa kali lewat jalan-jalan sepinya, Kabung Bulang, Kamanadenya banyak lah. Jarang sekali kendaraan, tapi kalau lewat sini yang saya rasakan
Ini banyak sekali kendaraan dan juga perkampungan penduduknya lumayan dekat-dekat ini. Jadi nggak full hutan gitu, enggak, ini mah banyak perkampungan penduduk. Insya Allah pagi, siang, sore, malam juga aman menurut saya mah. Wilayah Jampang ini teh, Jampang Lengkong ke Kiara Duakeun teh, insya Allah aman. Soalnya rame, banyak penduduk. Kita salip dulu. Ada angkutan umum itu elep, cuman nggak tahu jurusannya. Jurusannya mana? Pokoknya mantep tah, kayak elep. Kayaknya mah jurusan Sukabumi Jampang Tengah ke Kiara 2 ke Jampang Kulon sih kana. Gacapruk wae. Oke. Pokoknya mah gaskeun lah. Sudah jam berapa ya nak? Jam 10 kurang 10 menit. Kalau saya hitung-hitung dari perjalanan tadi, di awal berangkat jam 4.40, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 6 jam ya perjalanan saya kali ini. 6 jam itu sudah termasuk istirahatnya. Tadi istirahat sholat, istirahat sarapan, istirahat tadi isi bensin juga. Ada minimarket di sini, Alfamart. Untuk minimarket aman ya lewat dia teh. Oh, mini aman ya. Ada masjid besar di depan. Masjid apakah itu? Mari kita baca-baca. Masjid besar Desa Tegalega, alah, SMAN 1 Lengkong. Desa Tegalega, SMAN 1 Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tah, ya elok teh jurusan mana? Tulisanana euy. Rek dibaca-baca teh nggak ada tulisannya. Kecamatan Lengkong, Koramil Lengkong. Nah, jalan yang kurang baik teh di wilayah sini. Yang rada-rada kurang baiknya tuh di wilayah sini nih teman-teman semua, yang saya bilang teh tah tuh tetambalan. Cuman ya masih mudah-mudahan mudah-mudahan jararo teuing, kalaupun ada yang berlubang-lubang teh masih bisa gaspol lah siga ieu tah tambal-tambalan. Oke, semoga kedepannya jalur yang ini dipermulus seperti tadi. Tapi sepertinya prioritas pembangunan ke arah yang jalan rusak di belakang saya tadi di Jampang Tengah. Memang harusnya yang jalan rusak dulu lah, kalau anggarannya pabetot-betot mah. Kalau yang ini ya masih bisa dilalui nih. Tah, masuk ke perkebunan naon ya galalersang ya. Perkebunan apakah ini? Enggak tahu. Enggak tahu ya perkebunan apa ini teh. Perkebunan karet kah? Perkebunan apakah? Wow. Tapi full debu di depan saya, full debu. Ini sepertinya bekas longsor, jalur bekas longsor di sini nih. Ya, jalannya belum di apa-apain di sini mah. Kayaknya prioritas masih di Jampang Tengah. Oke, semoga kedepannya wilayah Kiara 2 ya maksudnya Lengkong ke Kiara 2 jalannya ke depannya semoga segera diperbagus kembali ya Pak Gubernur. Toh ada yang beberes jalan, sepertinya masih ada perhatian ya dari pemerintah. Jalan yang ya walaupun tetambalan sih gak kieu tapi bala resih. Ada perhatian dari dinas terkait nih di wilayah
Jawa Barat iya naon antayan-antayan kieu belok. Jalur ieu jalur apa namanya teh, jalur logistik ya. Logistik Indomaret Alfamart biasanya teh belok ya teh. Jalan dia biasanya ke jalan Pelabuhan Ratu nya ke Pelara biasanya mah. Tuh, ngantai kieu ya. Mantap. Konvoy we sugan ieu mah. Hihi. Di depannya apa coba? Entah, ada yang mengalah. Ada yang istirahat duluan. Oke. Antai-antaian teh peda tadi ada truk etanya, truk beton. lagi ngarenghap. Sekarang jalannya begini lagi. Cuman tadi memang asik. Asik antai-antaian. Jalan gugurudugan euy. Hihi ya. Semoga kedepannya jalur yang ini dipermulus seperti jalur yang belakang. Katanya tahun depan, katanya nih 2026 nih. Memang harus setahap. Udah di sini mah rada laun lah, soalnya jalannya nggak serata tadi. Tadi saya baca KRD 10 km lagi nya teman-teman semua. Jalannya seperti ini. Oh 9 km lagi menuju Kiara 2. Iya teman-teman semua, jalannya masih seperti ini. Dari Kecamatan Lengkong ke Kiara 2. Wih, perkebunan teh. Ada perkebunan teh di sini. Cuma entah tadi teh kalau nggak salah baca teh nama desanya pada Langkap Jaya kalau nggak salah. Perkebunan teh ini 4 km lagi menuju ke Kiara 2. Jalannya begini, tatambalannya nggak rata jadi nggak bisa ngebut. Tadi saya kecepatan 20 km/an per jam gitu. Wow, ya sudah dekat-dekat ke Kiara 2 tuh ya Maya, ya perkebunan teh begini mah. Cuman nggak tahu perkebunan tehnya ini masih ini enggaknya, masih produksi apa enggaknya ya teh. Sebenarnya bisa ini. Saya gegeberan di jalan Nuya, cuman ya kasihan motorna euy. Perjalanan saya pulang ke Bandung masih jauh. Ini mah takut kaki-kaki rusak ya. Oke. Jadi tadi saya bilang yang mau touring ke Ujung Genteng apa ke Ciletuh sebaiknya lewat sini. Di sininya ternyata masih begini ya teman-teman semua. Baru dipermulus mungkin nanti tahun 2026 kalau yang ini mah. Lumayan panjang, sekitar 10 km-an tadi teh. Dari dekat Puskesmas Lengkong ke Kiara 2 sekitar 10 sampai 12 km-an ya jalan Nokia teh ya. Iya mah benar-benar tuh bisa ngebut. Kalau cuman tatambalan rada rata mah masih bisa ngagas. Cuman iya mah aduh iya mah ting ti abad iraha iya. Jalan mulus. Pas mulusnya teh tahun kapan gitu ya teh. Saya lihat Google Map juga memang masih seperti ini dari tahun-tahun sebelumnya. Wow, perkebunan teh ini ya, wilayah Langkap Jaya. Walaupun kondisinya ini turunan ya, udaranya memang nggak terlalu dingin seperti itu ya, seperti Ciwidey atau Pangalengan, tapi masih kerasa dingin-dinginnya mah. Cuman memang nggak sedingin Ciwidey. Iya, hai.
jalur Jampang Kiara 2 di wilayah Lengkongnya ini. Hai begini lah. harus pilih-pilih jalan. Walaupun ya sebenarnya segini mah untuk batu-batu teingnya masih bisa dilewati. Tapi agak kurang nyaman lah. Lumayan rada capek. Pantesan Google tadi ngasih waktunya 2 jam lebih. Ternyata memang lama di sininya nih. Kalau saja jalannya aspal di sini bisa lebih cepat. Tapi asik ya, perhutanan ya, dia masih alami, masih ya, jarang lemburnya, jarang perkampungan dia. Kayaknya punya pemerintah ya mah. Wow, tapi tadi ada beberapa pekerja yang membersihkan jalannya tuh, mata jalan kiri kanannya ini rapih karena ada beberapa pekerja yang masih setia memperhatikan jalan. Perhutanan apa coba ya teh, tapi bekas dulunya kayaknya bekas perkebunan teh, terus ditanami apalagi begitu, jadi rindang gitu. Dasar-dasar perkebunan tehnya masih ada tuh, cuman memang nggak sehijau di Ciwidey apa di Lembang. Oke teman-teman semua, di sini saya ketemu jalan yang lumayan mulus. Saya tadi baca 1 km lagi menuju Kiara 2. Betul-betul pencitraan sekali ya. Dari arah Kiara 2 mulus, begitu masuk ke tengah-tengah butut 10 km. Tapi ya lumayan lah sakit. Tapi ini sepertinya sudah lama ya jalan itu tuh. Jalan itu sudah lama mulusnya kalau saya lihat, aspalnya dan juga garis markanya. Cuman sayang sekali memang nggak dilanjut tadi di jalan Tatambalan tadi teh. Sayang sekali. Tuh sekitar 1 kilometeran lagi kita akan sampai di wilayah Kiara 2. Oke gaspol lah. Jam berapa sekarang? Jam 10.25 ya teman-teman semua. Sudah berapa jam? Gitu lah pokoknya mah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 6 jam. Sudah 6 jam perjalanan. Akhirnya sampai tuh di Kiara 2. Di depan saya sudah melihat samar-samar wilayah Kiara 2. Nah ini wilayah Kiara 2 teman-teman semua. Pertigaan Kiara 2. Surade ujung genteng lurus, Pelabuhan Ratu belok ke kanan. Di sini pertigaannya ya teman-teman semua. Pertigaan Kiara 2. Hore. Nah, kita closing dulu di sini. Buat teman-teman semua, jadi yang mau ke Pelabuhan Ratu itu ke arah sebelah sana. Pelabuhan Ratu Bag-Bagan. Sementara ke arah sana itu ke arah Jampang Kulon ke ujung genteng. Ini adalah jalan raya Pelabuhan Ratu ke Jampang Kulon. Saya pernah videokan jalur yang ini, cuman pas pertigaan Kiara 2 ini rada terskip. Oke, nanti saya dari sini di bagian kedua saya akan ke arah sana, ke Paltilu. Dari Paltilu saya akan ke Cimas. Sepertinya videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini ya teman-teman semua. Ini video bagian pertama. Jangan lupa nonton video saya bagian yang kedua. Sampai bertemu kembali di perjalanan saya di Explore Sukabumi kali ini. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.